Kisah luar biasa karunia bilokasi Santo Padre Pio. Ayah Eli yang bernama James Ramo, bersama kakek nenek dari pihak ibu dan ayah, tinggal di Pietrelcina, kota kelahiran Pastor Pio. Pietrelcina adalah kota kecil yang erat hubungannya antar warga, di mana semua orang saling mengenal. Nenek dari pihak ibu Eli, Anna Maria Scocco, sebaya dengan Padre Pio dan mengenalnya sejak kecil. Keluarganya memiliki sebuah pertanian di daerah pedesaan Pietrelcina bernama Piana Romana. Keluarga Padre Pio, keluarga Forgione, juga memiliki sebidang tanah kecil dan kebun anggur di wilayah yang sama. Saat masih muda, Padre Pio sering menggembalakan domba milik keluarganya di sana. Anna Maria mengenang Padre Pio sebagai anak yang sangat saleh, pendiam, dan agak pemalu. Ia selalu membawa buku doa atau renungan kemanapun pergi. Suatu hari Anna Maria bertanya kepadanya mengapa ia terus membaca. Padre Pio tidak langsung menjawab, melainkan balik bertanya mengapa Anna Maria tidak bersekolah. Ia menjawab bahwa ayahnya ingin ia tetap di rumah untuk belajar memasak, membersihkan, dan menjahit. Pada masa itu, pendidikan belum diwajibkan di Italia bagian selatan. Selama masa pemulihan di Pietrelcina, James sempat bertemu dengan Pastor Pio. Nenek James sering mengirimkan telur segar melalui James untuk diberikan kepada Padre Pio, dengan harapan dapat menambah kekuatannya. Seluruh warga mengetahui penyakit yang dideritanya dan sangat menghormatinya, bahkan sejak masa mudanya. Karena sulit mencari nafkah di Pietrelcina, keluarga besar Eli, termasuk ayah, kakek nenek, dan kerabat lainnya, akhirnya pindah ke New York. Di sana mereka bergabung dengan Pietrelcina Society, sebuah komunitas warga Pietrelcina yang secara rutin mengirimkan bantuan keuangan bagi keluarga yang masih tinggal di kampung halaman. Salah satu sepupu Eli bernama Alfred sering berkunjung ke Pietrelcina pada tahun 1950-an. Ia memperhatikan bahwa paroki Saint Anne, tempat Padre Pio pernah merayakan misa selama beberapa tahun, berada dalam kondisi rusak dan terbengkalai. Alfred berkata kepada kerabatnya, "Suatu hari nanti, orang-orang dari seluruh dunia akan datang ke kota kita. Mereka pasti ingin melihat tempat kelahiran Padre Pio dan gereja tempat ia merayakan misa. Gereja ini harus dijaga dan dibersihkan setiap hari. Tidak boleh dibiarkan kotor seperti ini." Pada saat Alfred mengucapkan kata-kata itu, Padre Pio belum dikenal dunia. Banyak warganya sudah pindah. Namun kata-kata Alfred terbukti bernada nubuat. Lambat laun, nama Padre Pio dikenal di seluruh dunia, dan kini ribuan peziarah datang setiap tahun untuk berdoa di gereja pedesaan Saint Anne dan mengunjungi tempat kelahirannya. Sepanjang masa kecil hingga remajanya, Eli sering mendengar keluarganya bercerita tentang Padre Pio, tetapi ia tidak terlalu memperhatikan kisah-kisah dari tanah leluhur itu. Semua berubah pada tahun 1960, ketika Eli berusia 31 tahun. Tahun itu, kakeknya, Jack Crava, jatuh sakit parah. Eli dan orang tuanya tinggal tak jauh dari rumah sang kakek di Flushing, New York, dan mereka selalu menemani selama masa sakitnya. Ketika Jack jatuh koma, semua orang tahu ajalnya sudah dekat. Suatu hari, saat Eli dan orang tuanya berada di samping tempat tidur Jack, seorang biarawan Kapusin mengetuk pintu rumah. Ia mengenakan jubah coklat tua dan sandal tanpa kaus kaki, meskipun hari itu sangat dingin dan salju turun di luar. Ia berkata bahwa ia datang untuk mendoakan kakek Eli. Eli merasa bingung karena tidak ada biarawan Kapusin yang tinggal di paroki mereka maupun di daerah sekitar. Ia juga sempat merasa kesal, seharusnya pastor parokinya yang datang, bukan orang asing. Namun rasa kesalnya berubah menjadi kagum karena biarawan itu begitu lembut dan penuh belas kasih. Biarawan itu masuk ke kamar Jack, memberkati dan mendoakannya, lalu meminta keluarga untuk mendaraskan rosario sambil menggenggam tangan Jack dan membisikkan doa di telinganya. Ia mengatakan bahwa Jack masih bisa mendengar mereka. Eli pun menuruti perkataan itu, dan ketika ia menggenggam tangan kakeknya,
ia merasakan remasan kecil dari tangan sang kakek, sebuah tanda yang membuatnya terkejut. Setelah memberikan ritus terakhir, biarawan itu memberkati keluarga tersebut dan berpamitan. Saat keluar rumah, ayah Ellie, James, memperhatikan bahwa tidak ada kendaraan menunggu di luar. Ia melihat biarawan itu berjalan menyusuri jalan hingga menghilang dalam kegelapan malam. Tak lama setelah itu, Jack Rava meninggal dunia, setelah 9 hari koma. James tampak pucat dan sangat terguncang. Ketika istrinya, Lucy, menanyakan alasannya, James menjawab, "Kau tidak tahu siapa dia? Itu Padre Pio. Ia datang secara bilokasi untuk memberikan ritus terakhir kepada ayahmu. Ia tampak persis seperti yang kuingat saat aku mengantarkan telur kepadanya di Pietrelcina." Ellie mempercayai perkataan ayahnya. Ia pun menyadari bahwa Padre Pio benar-benar memiliki karunia bilokasi. Padre Pio selalu mengatakan bahwa orang-orang Pietrelcina memiliki tempat khusus di hatinya. Ibu Ellie bahkan memiliki sepupu bernama Ross, yang juga berasal dari Pietrelcina. Ketika Ross mendengar bahwa Padre Pio menyukai kopi Amerika, ia sering mengirimkan paket kopi kepada bibinya yang tinggal di San Giovanni Rotondo, dengan pesan agar kopi itu disampaikan kepada Padre Pio. Beberapa tahun kemudian, Ross mendapat kesempatan berziarah ke San Giovanni Rotondo. Suatu sore, ia berdiri di antara kerumunan orang di luar biara, melambaikan tangan kepada Padre Pio yang muncul di jendela. Padre Pio membalas lambaian itu dengan sapu tangan, lalu menunjuk ke arah Ross dan menyuruh salah satu saudara Kapusin memanggilnya. Ross kemudian dibawa masuk ke dalam biara dan diminta menunggu. Tak lama kemudian, Kapusin itu kembali dan berkata, "Padre Pio meminta maaf karena tidak dapat turun untuk menemuimu. Ia ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi atas kopi yang kau kirimkan." Ross sangat terharu. Ia dan Padre Pio belum pernah bertemu sebelumnya, namun beliau mengenalinya di antara kerumunan besar itu, semata karena ia adalah putri Pietrelcina. Padre Pio pernah bernubuat bahwa selama hidupnya San Giovanni Rotondo akan dikenal, dan setelah kematiannya, Tuhan akan membuat Pietrelcina, tempat kelahirannya, dikenal di seluruh dunia. Kini kata-kata itu telah terbukti. Pietrelcina, kota kecil yang dahulu nyaris terlupakan, kini dikenal di seluruh dunia karena menjadi tempat kelahiran Padre Pio yang suci.